welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video gue kali ini gue nggak akan nge-review sebuah produk, tapi kali ini kayak gue bakalan ngasih atau berbagi sedikit tips ya buat kalian yang baru mau mulai bisnis atau kalian sudah mulai bisnis tapi kok ngerasa duitnya habis terus kayak gitu kan. Nah, gue mau ngasih sedikit tips dan ini tuh berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi sebelumnya gue pernah bikin video gimana sih caranya mengatur keuangan bisnis. Itu adalah salah satunya adalah kalian harus bikin catatan keuangan yang rutin. Kalau bisa setiap hari ya setiap hari gitu kan. Intinya sih kita tahu berapa banyak uang yang masuk dan uang yang keluar dari usaha kita. Jangan sampai nanti uang yang keluar itu lebih banyak dibandingkan uang yang masuk seperti itu, atau bisa dikatakan lebih besar sak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, jangan sampai seperti itu, karena bahayanya kalau seperti itu kalian akan menggunakan pinjaman-pinjaman, atau mungkin juga kalian menggunakan kartu kredit dan akibatnya itu bisnis kalian itu nggak bisa maju kayak gitu. Nah, di tips gue kali ini gue mau ngasih gambaran sedikit gimana cara mengatur keuangan supaya balance gitu. Nah, jadi misalnya nih ya, kalian catetin dulu untuk pemasukan kan berdasarkan dari penjualan omset gitu ya. Nah, kalau untuk pengeluaran itu kalau bisa kalian udah ada draftnya dulu. Jadi misalnya nih kalian punya karyawan ini gajinya berapa dan karyawan kalian itu berapa banyak. Nah, itu kalian catetin dulu itu untuk pengeluaran. Jadi yang pertama adalah gaji karyawan. Di tips gue yang sebelumnya itu kan gue sempet ngasih tips kalau misalnya antara pemasukan dan pengeluaran dipisahin. Kalian catat pengeluaran misalnya gaji karyawan, berapa banyak karyawan, masing-masing gaji mereka kalau misalnya beda-beda ya. Kalau misalnya sama mungkin kan lebih gampang hitungnya, tapi kalau beda-beda kan lebih ribet lagi. Terus yang kedua itu kalian juga misalnya nih ya, ini kalau misalnya usaha kecil ya, kalau misalnya kalian nggak punya karyawan berarti di skip kan, kalian nggak ada pengeluaran untuk gaji karyawan. Nah, terus yang kedua adalah sewa tempat. Jadi kalau misalnya kalian punya tempat usaha tapi kalian masih sewa, bukan milik kalian pribadi, itu harus dimasukkan ke dalam pengeluaran ya guys. Sewa tempat ini nanti tiap tempat itu biasanya beda-beda gitu kan, iyalah ya. Nah, dan kalian tuh harus mengatur ini tuh tipe sewa tempatnya itu bulanan atau tahunan, karena ada yang tipe sewa tempatnya itu bulanan dan juga ada yang tahunan gitu. Dan itu tuh kalian harus masukin di catatan gitu, jangan sampai skip. Terus yang ketiga, listrik. Yang namanya tempat usaha itu nggak jauh pasti butuh listrik. Kayak misalnya simple aja lampu. Terus yang keempat, biasanya butuh yang namanya internet. Apalagi kalau misalnya kalian mau usaha rumah makan yang menyediakan wifi, itu untuk budget wifi dimasukkan ke pengeluaran ya guys. Jangan sampai ke skip pokoknya. Terus yang kelima, misalnya kalau kalian airnya bayar gitu kan, di tempat usaha kalian airnya harus beda sendiri gitu, itu tetap dimasukin di pengeluaran itu. Nah, yang keenam adalah biaya marketing. Jadi biaya marketing itu tetap dimasukinnya di bagian pengeluaran. Misalnya kalian menggunakan jasa promosi di marketplace, itu tetap kalian masukin di bagian pengeluaran. Sedangkan untuk pemasukan ini hanya berdasarkan dari hasil penjualan aja ya. Dan itu tuh bisa disebut dengan omset. Omset itu masih kotor, jadi dia belum bersih. Misalnya kalau kayak usaha kayak gue kosmetik gitu, kalau misalnya gue belanja terus udah tuh kan jatuhnya stok barang. Nah, kalau misalnya ada yang beli itu udah gitu. Nah, untuk hasil penjualan orang beli itu belum dihitung dari modal dan untungnya. Jadi belum dihitung selisih untungnya, itu namanya omset. Jadi omset itu masih kotor, jadi belum dihitung untung bersihnya berapa kayak gitu ya. Nah, itu omset, pemasukan itu dari omset. Nah, sebenarnya kalau kayak gue gitu, gue kadang kalau tiap hari itu
ngitungin untung bersihnya, jadi bukan omset. Kalau omset itu masih kotor, kalau untung bersih itu udah enak kita ngitungnya kalau misalnya dalam mengatur keuangan ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bentuknya dalam omset, itu berarti masih kotor dan itu masih harus lagi dikurangin selisih belanja. Jadi yang ketujuh itu adalah biaya belanja barang. Itu harus kalian catetin. Jadi kalau misalnya kalian belanja online, misalnya kalian stok barang itu belanja online, itu kalian kan pasti ada yang namanya biaya asuransi. Kalau di online, kalau belanja online kadang suka ada biaya asuransi, itu tetap dicatat ya di bagian biaya belanja. Terus juga ongkos kirim. Kalau misalnya kalian belanjanya yang pakai tanpa ongkos kirim, oke, mungkin bisa di skip. Nah, tapi kalau misalnya ada ongkos kirimnya, tetap harus kalian catat untuk biaya pengeluaran. Nah, kalau misalnya kalian stok barangnya ngambil dari produk gitu di tempat yang agak jauh dari tempat kalian, tapi kalian butuh effort lebih, kayak misalnya ongkos jalan, atau mungkin kalian harus makan karena harus seharian gitu kan, dari pagi sampai sore belanja barang, dan itu kayak perlu makan gitu, biaya minum, terus biaya ongkos ojek, bla bla segala macam, itu harus tetap dicatat, dimasukin di biaya pengeluaran belanja ya. Cara ngaturnya adalah pemasukan itu dari, kalau misalnya dari omset kotor ya, pemasukan dikurangin pengeluaran. Pengeluaran itu yang tadi, yang semuanya sekalian belanja, terus juga biaya marketing, internet segala macam selama sebulan. Itu sama dengan untung bersih kalian. Jadi pemasukan dikurangin pengeluaran itu adalah untung kalian. Jadi di sini jangan salah, ketika kita menghitung untung itu harus udah dihitung untung bersih keseluruhan. Kalau misalnya kalian usaha makanan gitu ya, harus dihitung sedetail mungkin. Kayak misalnya kalian minyak, kayak tadi misalnya kalian belanja barang terus kalian mampir beli bakso, itu harus dicatat juga, termasuk ke dalam biaya pengeluaran belanja, seperti itu. Jadi untuk untung bersih itu hasil dari pemasukan dikurangin pengeluaran. Nah, berapa persen sih yang bisa kita pakai untuk pribadi kita dari untung bersih ini? Kalau saran aku untuk untung bersih ini, jadi jangan dipakai 100% untuk kebutuhan pribadi kita. Kalau bisa sih sekitar 30-50% aja kalau bisa ya. Sisanya buat apa? Kayak gitu. Kalau misalnya sisa dari untung bersih itu bisa dipakai untuk meningkatkan usaha kalian, seperti itu. Jadi usaha kalian itu nggak stuck di situ aja, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung gini, ada orang beli satu paket krim HR gitu kan. Nah, selama sebulan itu yang beli ada 30 orang. Katakanlah satu orang beli krim HR-nya 100.000. Berarti sebulan itu pemasukan kalian itu adalah berapa? Misalnya setiap hari ada satu orang gitu yang beli krim HN dan kontinu selama 30 hari ya. Berarti sebulan omsetnya itu untuk satu bulan adalah 3 juta. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalian itu belanja stok produk krim HN itu misalnya untuk 30 paket, kalian belanja itu misalnya satu paketnya itu 60.000, itu berarti kan untuk 30 paket itu 1.800.000 itu untuk uang belanjanya. Dan misalnya biaya kalian nggak punya karyawan karena kalian kerja sendiri, terus juga misalnya kalian nggak sewa tempat karena kalian tinggal di rumah sendiri, listrik pun juga dibayarin sama orang tua, internet juga dibayarin dari orang tua, air pun gratis gitu ya. Terus juga biaya marketing itu misalnya katakanlah 50.000, berarti totalnya sudah 1.850.000 ya. Itu biaya marketing. Kemudian biaya belanja tadi udah 1.800.000 ya. Oke, berarti total pengeluaran kalian adalah 1.850.000. Nah, ini selisih dari penjualan ini kan sebesar tadi kan 3 juta kan, penjualannya 3 juta.
Terus belanjanya habis totalnya, pokoknya pengeluaran habisnya sekitar 1.850.000, itu dikurangin. Jadi kalian dapat untung bersihnya itu sekitar 1.150.000 gitu. Nah, yang bisa kalian pakai untuk pribadi ya, kalau misalnya usaha kalian mau berkembang dengan cepat, itu yang bisa kalian pakai untuk pribadi adalah sebesar 30-50%. Kalau bisa sih, kalau misalnya 30 kecilan 50% nggak apa-apa, paling mentok banget kalau bisa 70% ya. 30-70% itu udah paling mentok banget. Nah, sisanya misalnya nih kalian pakai 50% aja berarti sekitar 575.000. Jadi kalau misalnya kalian hanya pakai 50% aja untuk kepentingan pribadi kalian, istilahnya kayak buat jajan kalian, ongkos capek kalian, seperti itu ya, itu 575.000. Nah, sisanya 575.000 itu untuk meningkatkan usaha kalian. Bisa kalian gunakan untuk stok produk, atau mungkin bisa juga kalian gunakan misalnya stok produk yang sama atau untuk menambah varian produk yang lain gitu. Misalnya kalian, oh aku mau coba jualin ini nih, serum HN atau serum vitamin C atau apalah gitu kan, pokoknya produk lain gitu. Nah, itu bisa kalian pakai dari sisa budget 575.000 kayak gitu. Jadi 575.000 yang sisa dari untuk kepentingan pribadi itu, bagian mungkin 50.000-nya bisa kalian pakai untuk biaya marketing bulan depannya. Jadi kalian nggak perlu pakai uang pribadi kalian untuk biaya marketing bulan depannya. Jadi selisihnya 525.000 itu bisa untuk stok produk lagi, bisa krim HN yang sama atau produk varian yang lainnya, seperti itu. Itu kalau misalnya usaha kalian mau berkembang dengan pesat. Nah, itu dia tadi sedikit tips dari gue untuk mengatur keuangan supaya bisa berkembang dengan pesat, dengan cepat. Oke guys, nah itu dia tadi sedikit tips dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like, juga subscribe, dan juga share ke seluruh teman kalian di sosial media. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian dapat update video terbaru dari gue selalu. Dan thank you, bye bye.